warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Nama saya Nadia. Nama saya Sasi Jaya Kirana. Saya di sini berada di Museum Lampu Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mengeksplorasi kebudayaan dari Kalimantan Selatan dan mengenal arti apapun yang ada di dalam sini. Baik pemirsa, di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari pemandu apa itu Rumah Banjar Hubungan Tinggi. Baik. Sebelum saya menjelaskan hubungan tinggi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Fatnur. Saya termasuk bisa disebut pemandu atau pengelola museum Lambung Mangkurat. Jadi sebelum kita masuk ke hubungan tinggi ini ada sejarah Museum Lambung Mangkurat yang harus kita ketahui, yaitu Museum Lambung Mangkurat ini diresmikan pada tanggal 10 Januari 1979 di hari Rabu ya. Jadi kira-kira sudah sekitar 45 tahunan museum ini berdiri di Banjarbaru. Nah, ada beberapa koleksi yang ada di dalam Museum Lambung Mangkurat. Salah satunya ada Rumah Hubungan Tinggi. Rumah Hubungan Tinggi ini adalah rumah yang ditempati pada waktu itu oleh orang-orang bangsawan pada waktu itu. Jadi rakyat biasa tidak menempati rumah ini. Rumah Hubungan Tinggi ini ada simbol-simbol tertentu yang menandakan, mencirikan rumah ini adalah rumah hubungan tinggi. Kayak misalkan kepala naga yang di bawah sini posisinya, ini menyimbolkan kalau rumah ini bisa terbang ke tujuan yang aman. Itu kepala naga. Ada kepala burung enggang. Burung enggang ini adalah menandakan kalau penghuninya adalah orang-orang bangsawan. Oke. Selain itu, rumah hubungan tinggi ini juga khas dengan atapnya yang berbentuk seperti alif lam. Seperti itu alif lam ya. Jadi selain alif lam, simbol-simbol Islamik yang tertampak di Rumah Hubungan Tinggi ada juga tiang-tiangnya yang berjumlah 100 atau 99. Ini menyimbolkan Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang ada di ajaran Islam seperti itu. Jadi Rumah Hubungan Tinggi ini terbuat dari kayu ulin sebagian besar lah. Tapi karena ini miniatur aja, jadi dindingnya ini dari triplek. Tapi sebenarnya kalau yang aslinya itu full ulin, kayu ulin. Dari atapnya nih karena sudah ditipiskan dari kayu ulin dan berbentuk lancip di ujungnya, berubah namanya menjadi sirap. Nah, atapnya ini namanya sirap. Terus di dalamnya itu sebagai penghalat antara ruang tamu dan dapur dan lain sebagainya itu ada namanya tawing halat. Tawing halat tuh kita misalkan berandai-andai nih, kita masuk ke dalam ruangan nih, ini tawingnya. Nah, ini tawingnya, ini namanya tawing halat. Selain itu ada juga rumah-rumah untuk rakyat-rakyat yang lainnya. Selain untuk bangsawan, ada untuk pedagang Cina. Di belakang kalian tuh ada rumah joglo. Ini rumah-rumah yang ada di sekitaran Rumah Hubungan Tinggi. Rumah pedagang Cina namanya rumah joglo. Bentuknya seperti itu. Itu mencirikan rumah yang berarti di dalamnya ada pedagang Cina. Ini ada rumah cacak burung dihuni oleh rakyat biasa apabila pian mungkin ke Amuntai pada waktu itu atau ke pedalaman Kalimantan masih ada. Kalau mungkin melihat rumah-rumah yang bentuknya seperti ini rumah-rumah rakyat biasa. Ada rumah Palimasan. Rumah Palimasan ini adalah rumah yang dihuni oleh para ulama. Biasanya dicirikan di belakang rumahnya itu ada musola. Nah, itu rumah Palimasan. Ada rumah Tandah Alas, ini juga dihuni oleh rakyat biasa yang di daerah rawa tapi sedikit agak tinggi rawanya, nih rumah Tandah Alas. Ini adalah rumah Gajah Baliku. Rumah ini mencirikan
di dalamnya adalah yang menghuni saudara sultan. Jadi jika bentuk rumahnya seperti ini, saudara sultan berarti ada yang menghuni di dalamnya. Ini ada rumah Palimbangan dihuni oleh saudagar. Kalau sekarang tuh bisa disebut pedagang atau pengusaha. Nah, saudagar-saudagar rumahnya seperti ini. Terus ada Balai Bini. Balai Bini ini adalah rumah putri raja yang sudah menikah atau keluarga pihak dari permaisuri. Nah, terus ada Gajah Manyusu. Gajah Manyusu ini adalah dihuni warid garis pertama dan kedua keturunan raja. Nah, itu tadi dari berbagai macam jenis rumah yang ada di sekitar rumah Bubungan Tinggi dan mempunyai ciri khas masing-masing yang menandakan kalau penghuninya ada di dalam itu sebagai orang-orang yang menghuni di dalam rumahnya adalah ciri-ciri masing-masing rumah yang ada kita lihat di sini. Ini yang di sekitar rumah Bubungan Tinggi. Sedangkan Bubungan Tinggi tadi dihuni oleh bangsawan. Oke. Baik pemirsa, di sini ada salah satu koleksi lambung mangkurat. Bisa dilihat di sini ada foto Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lukisan ini dibuat oleh Lembari Bustani seniman asal Barabai, Kalimantan Selatan pada tahun 1970-an. Lukisan didasarkan perakwahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam mimpi si pelukis. Setelah ini lukisan diperlihatkan kepada ahli waris Datu Kelampayan dan mendapatkan tanggapan positif karena wajah dan perawakan sangat sesuai. Sejak itu lukisan wajah Syekh ini tidak hanya ditata di ruangan ini tapi juga tersebar ke seluruh Kalimantan Selatan dan daerah-daerah lainnya dalam bentuk poster atau repro lukisan yang dipajang sebagai penghormatan dan kebanggaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di liputan spesial kami hari ini. Dengan saya, Gina Salsabila. Dan saya Nurahmah. Hari ini kita akan membawa Anda untuk menjelajahi dunia seni lukis dan kain tradisional di Museum Lambung Mangkurat. Bersama-sama kita akan mengeksplorasi keindahan dan kekayaan budaya yang tersimpan di dalam museum ini. Yuk langsung saja. Lukisan di sebelah saya ini menggunakan media cat minyak dan lukisan ini dilukis pada tahun 2000. Lukisan ini menceritakan tentang kecintaan terhadap Bekantan dan menjadi maskot kota Banjarmasin. Ini adalah salah satu lukisan tradisional yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Lukisan ini menggunakan media cat minyak di atas kanvas dilukis oleh Ajim Aryadi di Banjarmasin. Lukisan ini bertemakan keprihatinan dan pelestarian terhadap budaya daerah yang sekarang kian luntur. Selamat siang, Kak. Bisakah saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara? Bisa. Mengapa Anda memutuskan untuk mendatangi museum pada hari ini? Saya memang ingin melihat lukisan-lukisan yang ada di Museum Lambung Mangkurat ini karena menurut saya lukisan yang ada di sini cukup indah. Terakhir, menurut Kakak, apakah ada saran untuk ruangan lukisan di museum ini? Saya memiliki saran untuk museum ini agar memperbanyak lukisan-lukisan yang bertema Banjar karena menurut saya di sini masih sangat banyak lukisan-lukisan yang bertema seperti tadi ada Bali, ada Jogja, jadi harus Banjarnya harus diperbanyak. Oke, terima kasih ya Kak untuk melakukannya pada hari ini. Setelah kami mengunjungi ruang lukisan, sekarang kami akan mengunjungi ruang kain. Kain memiliki cerita tersendiri yang menggambarkan kehidupan, alam, dan nilai-nilai yang begitu tinggi oleh masyarakat. Yuk langsung saja kita masuk. Oh my God.
sebelah saya ini ada pakaian papitan dan pakaian balia. Pakaian ini digunakan untuk upacara tertentu, baik upacara dangdut maupun upacara yang berhubungan dengan religi. Selain itu, pakaian ini digunakan untuk pengobatan magis yang digunakan untuk penyembuhan penyakit. Dan di sebelah saya adalah pakaian tradisional untuk begawi. Pakaian kerja dalam bahasa Banjar disebut pakaian tilasan begawi, yaitu pakaian yang dikenakan dalam rangka kegiatan ekonomi dan industri tradisional seperti sawah, ladang, menangkap ikan, dan pandai besi ataupun emas. Ini adalah baju kebaya besulkuy, dan yang di sana adalah baju kipar atau baju tapu. Oke, langsung saja. Maka akan menggunakan tempat untuk yang kain di sini dan selanjutnya. Apa pakaian yang paling tersuka? Ini apa? Soalnya itu yang menarik karena yang terbuat dari kulit kayu. Jadi unik. Menurut kakak, warnanya sudah bagus. Kurang sih, soalnya kurang menarik perhatian aja, terlalu polos. Terima kasih. Demikianlah perjalanan kita menelusuri keindahan seni lukis dan kain tradisional di Museum Lampu Mangkurat. Setiap lukisan dan kain di sini merupakan cerminan kekayaan budaya Indonesia yang patut kita lestarikan. Saya Gina, saya Rahmah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Miftahul Satikri melaporkan langsung dari Museum Lampu Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor flora dan fauna yang ada di museum ini. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air tawar. Buaya umumnya menghuni sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti mangsa ikan, reptil, dan mamalia. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Di Kalimantan, terdapat jenis buaya yang oleh masyarakat setempat dinamakan buaya sakit. Disebut demikian karena mulutnya kecil, memanjang menyerupai sapi penjernih. Buaya jenis ini umumnya hidup di sungai dan rawa. Hutan ulin di Kalimantan Selatan adalah hutan yang didominasi oleh pohon ulin, yang juga dikenal sebagai kayu besi. Pohon ulin merupakan salah satu jenis kayu keras yang sangat bernilai tinggi karena ketahanannya terhadap serangga, jamur, dan kondisi cuaca yang ekstrim. Hutan ulin ini memiliki karakteristik dan peranan penting dalam ekosistem serta ekonomi lokal. Di hutan ulin terdapat berbagai hewan, yakni terenggiling, biawak, dan burung rangkong. Hutan Galam di Kalimantan Selatan adalah kawasan hutan yang didominasi oleh pohon galam. Pohon ini memiliki kemampuan tumbuh di lahan basah dan tanah gambut yang sering terendam air. Hutan galam biasanya ditemukan di wilayah rawa-rawa dan lahan basah di daerah pesisir atau dataran rendah. Di Kalimantan Selatan, hutan galam dapat ditemukan di berbagai daerah, termasuk di sekitar kota Banjarmasin dan kabupaten-kabupaten lainnya. Upaya konservasi penting dilakukan untuk melindungi hutan galam dari kerusakan akibat penebangan liar, konversi lahan, dan kebakaran hutan. Adapun fauna yang hidup di hutan galam adalah biawak dan berbagai banyak jenis ulat lain. Berikutnya adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai tempat air melambat dan mengendap lumpur
akan mengalami daur penggenangan asap sebut air laut. Kawasan hutan mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang beragam, seperti kepiting bakau, teripang, udang, ikan somasi atau kakap bakau, ikan baronang, ikan kerapu, ikan balanak, ikan kuas, serta penyu.